Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu. Yang kami hormati Bapak Ketua PDM Kota Probolinggo dan segenap jajarannya, mungkin juga aisyahnya yang kami hormati, Ketua LPCR PDM Kota Probolinggo sebagai penyelenggara kegiatan ini dan jajarannya yang saya hormati, seluruh pimpinan cabang se-Kota Probolinggo yang saya hormati, dan tidak lupa takmir Masjid At-Taqwa ini yang saya hormati sebagai yang ketempatan acara ini, seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, para tetua yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama di sini untuk subuh mengaji, ya. Gerakan subuh mengaji. Saya ingin ngasih garis bawah dikit tentang mengaji ini, dan saya harap ini jadi sangat penting. Bapak Ibu yang saya hormati, mengaji dalam pengertian membaca Al-Quran sesungguhnya sangat ditekankan. Sangat ditekankan. Saya punya kesadaran itu belum lama, baru tahun 2011 ketika saya menempuh program doktor, baru sadar bahwa ternyata baca Quran itu kita disyariatkan sedapat mungkin 1 bulan sekali khatam Quran. Itu kesadaran baru saya dapatkan ketika tahun 2011. Jadi setiap bulan itu sedapat mungkin khatam Quran. Hadisnya Sahih Al-Bukhari, Iqra'il Quran fi syahrin, bacalah Quran itu hingga khatam dalam 1 bulan. Semenjak itu para jamaah, saya gara-gara meneliti tadi, ya, saya akan bikin disertasi dengan judul terapi Al-Quran. Maka saya baca sekian hadis tentang itu, dan ketemulah hadis tadi, Iqra'il Quran fi syahrin, bacalah Quran
3 khatam itu dalam 1 bulan. Ini gara-gara ada sahabat yang sangat kepingin khatam Quran setiap hari. Sahabat itu bernama Abdullah bin Amr bin As. Ya Rasul, fikam aqra'ul Quran, sebaiknya berapa lama saya ini bisa menghatamkan Al-Quran? Jawaban Nabi, 1 bulan. Jadi ini yang normal, yang wajar itu 1 bulan 1 kali. Sahabat itu nggak terima, ya Rasul kesuwen, masuk sebulan baru khatam. Ini jawabannya macam-macam di hadis itu. Ada yang ya sudah 25 hari, ada yang kemudian 20 hari, 15 hari, itu macam-macam redaksinya ya. Tapi intinya kan bertahap, Nabi menyampaikan itu. 25 hari masih kelamaan, 20 hari masih kelamaan, 2 pekan masih kelamaan ya Rasul. Maunya dia itu dapat izin 1 hari khatam, 1 pekan masih kelamaan ya Rasul. Wah, Nabi kemudian memberikan peringatan, awas lo ya, jangan sampai menghatam Quran itu kurang dari 3 hari. Nabi nggak mengizinkan 1 hari itu, bukan haram ya. Nabi tidak merekom. Kata Nabi, hadis Daud yang ini, jangan kurang dari 3 hari. Berarti 1 hari 10 juz, 1 hari 10 juz, 1 hari 10 juz. Itu sak banter-banteri. Apa kata Nabi? Sebab kalau kurang dari itu, 1 hari misalnya, udah hampir pasti tidak akan bisa memahami isi Quran. Nah, saya kemudian mengambil yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja, yang tanda petik ringan-ringan saja. Berapa itu? 1 bulan 1 kali khatam. Dengan 1 bulan 1 kali khatam, berarti 1 hari yang 1 bulan itu kita bisa memprogram 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Dari setelah maka kemudian muncul dulu itu 1 day 1 juz yang disingkat ODJ. O 1 day day terus 1 day 1 juz ya. Jadi 1 hari 1 juz. Itu teknis, Nabi nggak menyuruh begitu. Yang disuruh Nabi adalah 1 bulan 1 kali. Silakan, misalnya 1 hari ini dapat setengah juz, besoknya 1 juz setengah, itu kan masalah teknis. Dan para jamaah, setelah saya mencoba melakukan itu, ya saya tidak tahu ini namanya apa. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa 1 bulan 1 juz. Dengan demikian mulai 11 sampai sekarang kira-kira khatam berapa kali? Lebih dari 100 kali. Awal-awal saya bertekad, bercita-cita lah ya. Ya Allah, saya ingin sebelum saya meninggal itu khatam 100 kali. Alhamdulillah sudah terlampaui. Kemudian berikutnya, ya Allah, saya ingin dalam karir saya sebagai seorang cendekiawan ini ingin menulis buku minimal 10 judul. Sudah terlampaui. Sekarang kira-kira 19 judul. Mungkin masih belum ada yang tahu. Nah, jadi kembali ke mengaji. Saya sarankan kepada panjenengan, mudah-mudahan ini adalah oleh-oleh yang terpenting. Usahakan bagi yang belum ya, mulai sekarang berniat, bertekad untuk bisa menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali. Itu hadisnya
jelas hadis Sahih Al-Bukhari, kemudian rincian tadi itu hadis riwayat Abu Dawud, Sahih juga. Nah, para jamaah, kita punya tokoh Muhammadiyah namanya Hamka, Profesor Dr. Hamka. Saya semakin bersemangat ketika membaca riwayat hidup beliau tentang ngaji, masih ngaji. Pak Hamka, panjenengan tentu pernah dengar, pada tahun 1964 bulan Januari tiba-tiba didatangi polisi preman. Bagi Pak Hamka, perasaannya, wah, kira-kira orang ini akan mengundang saya ceramah ini. Pak Hamka adalah penceramah nasional, bahkan boleh dikatakan kalau ASEAN udah biasa, Malaysia, Brunei itu udah biasa. Jadi perasaan beliau ketika ada tamu, wah ini paling mau mengundang saya ceramah. Ternyata enggak. Mohon maaf Tuan, panjenengan mau kami ajak ke sana, maksudnya ke kantor polisi. Kaget, ada apa ini? Monggo, segera. Akhirnya betul, bilang pada keluarganya, saya mau dibawa ke sana. Ditangkap. Setelah ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara tanpa diadili. Ini beliau menulis dalam bukunya Tafsir Al-Quran. Bukan itu yang ingin saya ceritakan. Masalah ngajinya itu. Jadi maksud saya, kalau panjenengan ingin dapat cerita lebih panjang, baca di tafsir beliau sendiri atau riwayat hidup sendiri, ada yang autobiografi itu, atau tulisan anaknya. Ya. Nah, ketika beliau pertama kali dijebloskan ke penjara, secara normal wajar kita pasti marah, tidak mungkin tidak marah. Wong gak salah apa-apa, nggak ngerti apa penyebabnya kok tiba-tiba ditangkap, dijebloskan ke penjara. Orang normal pasti marah. Beliau juga marah, tetapi direndam saja dalam batinnya. Bahkan ini di buku tasawuf modern disinggung itu. Ya. Beliau kemudian sepertinya mau bunuh diri gitu ya. Tetapi Allah mengingatkan, jangan. Sebab orang bunuh diri itu seakan-akan tidak tahu jalan. Itu sama dengan membunuh nama baiknya sendiri. Jadi ya artinya pikiran itu macam-macam lah ya. Orang dalam keadaan sedih ya. Akhirnya apa yang terjadi para jamaah? Beliau mendapatkan ilham, petunjuk dari Allah. Ya sudahlah, untuk supaya tidak terus berpikiran yang macam-macam tadi itu, marah-marah tadi itu, bacalah Al-Quran. Nah di situ, bacalah Al-Quran. Kebetulan beliau membawa Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu yang sangat berkesan saya. Apa yang dilakukan ketika membaca Quran? Baca Quran itu dalam satu hari terus dia baca, pagi, siang, sore, malam. No penjara ya, lapo gak baca Quran. Tidak ada lagi yang lain bagi dia. Dia membaca Quran terus. 1, 2, 3. Kira-kira 5 hari atau 1 pekan, khatam 3 kali. Apa artinya? Dia tidak ingin mikir macam-macam, ingin baca Quran, baca Quran, baca Quran. Akhirnya para jamaah, Pak Hamka ini, waktu itu kan memang pemerintahan lagi bagaimana,
dan PKI lagi dominan. Masih ingat ya, tahun 64, 65 itu kan PKI sangat dominan. Bahkan PKI ingin menguasai Indonesia ini menjadi negara komunis, tapi gagal pada tahun 65 itu. Tahun 66 Pak Hamka dikeluarkan karena PKI sudah nggak berkuasa lagi. Jadi ada nuansa politik yang bau-bau komunis saat itu yang mempengaruhi nasib Pak Hamka saat itu. Jadi akhirnya Pak Hamka 2 tahun 4 bulan di penjara. 2 tahun 4 bulan di penjara. Nah, beliau juga menghitung, ini menurut saya berarti beliau nggak penting ngaji itu. Selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan itu beliau khatam tidak kurang dari 150 kali. Hanya berapa? 2 tahun. Saya ini 11 sampai sekarang 13 tahun. Baru kira-kira ya tinggal ngitung aja. Setahun kan 12 kali khatam. Masih kalah jauh dari Pak Hamka. Padahal Pak Hamka itu bukan hanya baca Quran, juga menulis tafsir Al-Quran. Bahkan gara-gara di penjara itu Pak Hamka bisa selesai menulis tafsir Al-Quran yang 30 juz, yang kemudian diberi nama tafsir Al-Azhar, yang menjadi nama masjid di Jakarta itu, Masjid Al-Azhar. Itu masjid Pak Hamka itu. Pak Hamka yang mendirikan. Karena beliau merasa dapat penghargaan dari Universitas Al-Azhar Mesir. Bahkan dapat gelar guru besar itu dari sana juga, penghormatan. Nah, para jamaah, walaupun beliau ini merasa dizolimi, tapi dia berterima kasih. Menariknya di situ. Dia merasa berterima kasih di penjara itu. Akhirnya dia menyadari, oh ini Allah semuanya yang ngatur. Jadi beliau ini kalau nggak di penjara, nggak selesai nulis tafsir Al-Quran. Tapi kan di penjara, waktunya longgar, ya kan? Jadi ceritanya, sebelum masuk penjara, bertahun-tahun menulis, hanya dapat 2 juz. Bertahun-tahun menulis, dapat 2 juz. Begitu masuk penjara sekitar 2 tahun dapat 28 juz, atau akhirnya khatam di penjara itu menulis tafsir Al-Azhar. Makanya beliau berterima kasih kepada yang memenjarakan dia. Tentu itu perintah Allah agar dia dipenjarakan. Dan sekarang kita bisa menikmati tafsir Al-Azhar itu yang sangat monumental itu. Banyak sekali di dalam tafsir itu cerita-cerita beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi para jamaah, melalui gerakan Subuh Mengaji ini, tingkatkan secara mandiri juga di rumah. Saya pribadi, para jamaah, biar tidak hanya ngomong umum tapi prakteknya, saya biasa habis subuh mengaji di rumah kurang lebih 1 juz, atau kadang-kadang saya ketika sholat malam membaca Al-Quran itu 1 juz. Pokoknya diusahakan 1 bulan itu khatam. Seringkali lebih dari 1 juz. Kenapa? Biasanya kalau hari Jumat, para jamaah, ini masalah mengaji ya, saya datang ke masjid itu, saya usahakan setengah jam sebelum azan sudah di masjid. Untuk apa? Membaca Quran 1 juz. Jadi seringkali takmir itu kaget, belum ada orang di masjid itu, saya sudah di masjid itu.
Jadi asal tidak ada halangan di jalan gitu, saya berusaha untuk membiasakan ya. Setengah jam sebelum azan dimulai, saya sudah di masjid untuk baca Quran 1 juz. 1 juz itu untuk baca agak cepat, sekitar 20-25 menit. Ya, kalau setengah jam cukupan. Nah, para jamaah, jadi saya ingin menyampaikan tentang tokoh Hamka itu. Ternyata orang yang sesibuk itu, saya dulu kan merasa aku ini sibuk, gak bisa baca Quran, gak ada waktu. Begitu perasaan saya. Ternyata malu saya, Pak Hamka orang yang sesibuk itu masih menyempatkan baca Quran. Dan saya semakin diperkuat ketika membaca hadis Sahih Bukhari itu, Iqra'il Quran fi syahrin, bacalah Quran hingga khatam itu dalam 1 bulan. Nah, silakan masing-masing program, habis ini lapor siapa yang sudah bisa khatam 1 bulan. Saya ceramah ini di banyak tempat ya semenjak 10 tahun terakhir ini, termasuk di Masjid Al-Falah Surabaya. Panjenengan tentu tahu ya, saya punya kegiatan rutin kuliah maghrib di sana. Saya sampaikan seperti ini, kira-kira 2 bulan berikutnya saya ngasih pengajian, datang seorang pemuda, Ustadz terima kasih. Apa itu? Virus Ustadz telah menimpa kepada saya. Apa maksudnya? Saya tertular dengan anjuran Ustadz agar bisa menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali. Alhamdulillah. Saudara ipar saya, kepala KUA, ya, ketika mendengar ungkapan saya ini termasuk amal andalan. Jadi sedapat mungkin masing-masing kita itu punya tradisi menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali. Semenjak itu saudara satu itu, padahal dia sudah sarjana, kepala KUA, sebelumnya nggak biasa itu. Jadi ini menarik sebenarnya. Kenapa nggak sejak dulu saya tahu ini gitu? Itu baru tahun 2011 ketika saya merancang untuk membuat disertasi itu. Alhamdulillah sambil jalan buat skripsi disertasi itu sekitar 3 bulan saya merancang tulisan saya itu selesai 3 bulan. Tapi baru selesai ya, habis itu kan dikonsultasikan satu demi satu ya. Akhirnya alhamdulillah selesai juga. Dan buku itu sudah saya terbitkan cetak 2 kali. Saya beri judul Terapi Qurani, Tinjauan Historis, Al-Quran, Al-Hadis, dan Sains Modern. Panjenengan bisa lihat di internet itu. Alhamdulillah lumayan ya, banyak yang bisa merasakan ini. Dan karena judulnya kan terapi Qurani, jadi silakan mungkin panjenengan ingin praktek bisa melalui buku itu. Baik para jamaah, ini untuk merespon tentang gerakan subuh mengaji. Jadi kalau di masjid kayak tadi itu kita diajak ayo ngaji bareng, itu untuk manas-manasi kita. Selanjutnya secara mandiri silahkan di rumah masing-masing, boleh juga di masjid. Mengapa saya menekankan di rumah? Itu perintah Nabi. Ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah itu sangat ditekankan di rumah, bukan di masjid. Sholat tahajud itu di rumah, lain-lain di rumah. Yang di masjid itu ya tahiyatul masjid gitu aja. Lainnya di rumah. Malah qobliyah ba'diyah itu sedapat mungkin di rumah. Tapi kalau kita merasa wah tempatku jauh dari masjid, ya silakan, boleh di masjid. Ya tadi saya juga di sini qobliyah di masjid. Tapi saya tadi berusaha untuk tahajud, wakil rumah ya di penginapan. Di penginapan.
Mohon maaf saya cerita begini barangkali bisa menjadi salah satu acuan. Itu aja tujuan saya. Bapak saya juga senang mendengar kalau ada orang ustadz, guru-guru saya yang cerita terus menceritakan dirinya bagaimana cara beribadah itu. Kan kita dapat panduan. Terbukti tadi laporan termasuk baca Quran banyak itu yang akhirnya menangkap, menancap dalam bahasa komputernya terinstall. Wah, aku juga harus bisa dong menghatam Quran 1 bulan 1 kali. Baik para jamaah, sampai jam berapa ini saya diberi waktu? Baik, yang kedua ini saya ingin merespon tentang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi tentang mensyukuri kenikmatan berupa kemerdekaan. Para jamaah, kita ini mungkin ada yang sudah usia 70 ya, udah agak lama. Saya pribadi baru berusia 63 tahun ya. Saya kelahiran 61 ya. Jadi untuk kemerdekaan ini kan sudah 79. Apakah kita perlu mensyukuri kemerdekaan? Bagaimana menurut tarjih? Nah, itu biar masuk. Baru dibahas tarjih itu. Mensyukuri kemerdekaan termasuk hal yang mubah. Di tarjih sudah menetapkan melalui musyawarahnya bahwa mensyukur kemerdekaan dianggap sesuatu yang mubah. Ini masalah muamalah. Sehingga kalau ada acara macam-macam kayak kemarin malam 17 di kampung-kampung bikin acara doa bersama, silakan aja itu. Itu teknis. Secara umum kata tarjih boleh mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bahkan di satu sisi para jamaah harus, hukum umum boleh, tapi kita boleh mengatakan harus. Loh, kenapa harus? Ada hadis Nabi, lihat At-Tirmidzi, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada sesama yang berjasa, orang itu dianggap tidak syukur kepada Allah. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Nah, kita memperingati itu dalam rangka juga berterima kasih kepada pejuang kemerdekaan kita, bapak-bapak, mbah-mbah kita, nenek kita yang memperjuangkan Indonesia ini supaya merdeka. Jadi kalau itu yang kita inginkan, kita yang terima kasih pada mereka, itu perintah syariat itu. Saya bacakan lagi hadisnya, man barang siapa lam yaskurin nas, tidak berterima kasih kepada sesama yang berjasa, lam yaskurillah, orang itu dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya berterima kasih? Nah, para jamaah, sebelum itu ternyata ada juga di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu melupakan kebaikan orang lain. Quran, tadi hadis ini Quran. Janganlah kamu melupakan kebaikan orang lain. Jadi terima kasih itu disyariatkan. Mengucapkan terima kasih itu disyariatkan. Hanya teknisnya aja bebas kita, terserah. Nah, kepada para pejuang yang telah memerdekakan bangsa ini, maka terima kasih kita diantaranya dengan cara mendoakan agar para pejuang yang telah gugur dan mendahului kita itu
amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kan tidak ada orang yang nggak punya dosa. Semua orang punya dosa. Nabi yang mengatakan itu. Kullu bani Adam khata'un, semua orang punya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sadar tentang kesalahannya, yang bertaubat, itulah yang terbaik. Sebaik-baik orang yang khata'in ataupun adalah yang mau bertaubat. Jadi kita ini jangan menganggap bahwa aku nggak punya dosa. Nggak ada. Yang ceramah ini banyak juga dosanya. Makanya rajin istighfar. Setiap sholat minimal 3 kali kan. Belum lagi yang lain-lain. Memperbanyak istighfar. Itu perintah. Nah, jadi mensyukuri nikmat kemerdekaan secara umum hukumnya boleh. Nah, gitu ceritanya. Hal-hal tertentu malah kita ditekankan, disunahkan, dianjurkan. Bahkan bisa pada tingkat wajib. Bisa sampai pada tingkat wajib. Tergantung cara, situasi dan sebagainya. Nah, syukur itu sebenarnya apa? Ayo kita bersyukur gitu ya. Syukur itu apa? Seorang ulama dari Mesir, namanya Syekh Tontowi, beliau ahli tafsir. Beliau mengatakan begini, yang namanya syukur itu adalah istiqmalun ni'am fima khuliqat lahu. Istiqmalun ni'am, mempergunakan nikmat yang diterima itu, yang diberikan dia itu, yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu, fima khuliqat lahu. Untuk apa sebenarnya nikmat itu diberikan? Jadi hakikat syukur itu adalah memanfaatkan kenikmatan yang diterima itu sebagaimana mestinya. Untuk apa itu? Nah, kemudian ulama lain namanya Syekh Abdul Halim Mahmud. Dan ini nanti bisa menjadi sangu kita yang kedua. Apa kata beliau? Untuk bisa berterima kasih secara sempurna, lakukan 3 hal. 3 hal. Apapun lah ya, nikmat apapun lah. Lakukan 3 hal untuk berterima kasih secara sempurna. Diingat-ingat ini. Nanti dimasukkan ke saku untuk sangu pulang. Sangu yang pertama, jangan lupa memprogram membaca Quran 1 bulan 1 kali. Sangu yang kedua ini adalah cara berterima kasih dari ulama bernama Syekh Abdul Halim Mahmud, kalau tidak salah mantan rektor Al-Azhar. Apa kata beliau? 3 hal. Yang pertama adalah mengakui dan menyadari dengan penuh bahwa nikmat yang kita terima adalah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan anugerah dari Allah. Itu syukur yang pertama. Para jamaah, karena banyak orang yang enggak begitu. Atau setidaknya ada saja orang itu yang ketika mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, dia menganggap ini kan aku karena pintar. Itu memang keahlianku. Ada yang merasa ini karena jerih payahku yang sedemikian rupa. Malam-malam sampai jam berapa aku belajar terus, wajar kalau nilaiku sangat tinggi. Jadi dia seakan-akan itu karena kehebatan dirinya. Tidak bisa. Kalau orang semacam ini tidak akan pernah bisa bersyukur. Harusnya bagaimana? Dia bolehlah mengakui bahwa ini juga karena jerih payahnya, tapi tidak boleh melupakan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak orang yang
banting tulang juga nggak dapat apa-apa. Karena apa? Belum dapat anugerah dari Allah. Dan yang model kayak tadi itu Korun. Pernah dengar kisah Korun itu? Korun itu asalnya orang miskin, ahli ibadah. Mau zaman kita tuh sregep nama masjid. Nah, karena beliau kan tidak ada masjid waktu itu, masjidnya beda ya, zamannya Nabi Musa itu. Sehingga beliau pokoknya dalam catatan itu rajin ibadah. Tapi miskin, anaknya wakeh, nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Akhirnya merengek-rengek datang ke Nabi Musa, ya wahai Nabi Musa, masih keluarga dekat, paman atau apa begitulah, masih keluarga lah ya. Jadi bapak Nabi Musa itu punya saudaranya itu punya anak siapa? Korun. Nah, apa itu? Misanan mungkin ya, ya sekitar itulah ya. Pokoknya keluarga dekat lah intinya itu. Merengek, wahai tolong wahai Nabi Musa, tolong bantu aku, doakan bagaimana aku bisa mudah mendapatkan rezeki, mudah mendapatkan maisha. Baik, Nabi Musa tahu bahwa dia orang baik, ahli ibadah. Baik, tak doakan. Dikabulkan oleh Allah doanya Nabi Musa itu. Akhirnya Korun pelan-pelan buka usaha, ini itu, melakukan ini itu. Akhirnya sukses. Semakin lama semakin sukses, akhirnya luar biasa suksesnya itu. Sehingga dia bisa membangun istana yang luar biasa. Di Quran digambarkan bahwa kunci gudang itu nggak kuat, dia dipikul oleh 1-2 orang, nggak kuat. Saking akai kunci-kunci gudang itu yang bersih emas, perak, permata dan sebagainya. Pokoknya luar biasa. Nah, suatu ketika diingatkan, Korun, kenapa sekarang panjenengan tidak pernah beribadah lagi? Misalnya kayak gitu. Ini zaman sekarang, kok kelihatan nomor 11 nanti? Untuk kalau bahasa kita loh, kok nggak pernah kelihatan di masjid? Kenapa? Saya sekarang jadi kaya karena Allah loh. Apa kata Korun? Enggak, ini karena kehebatan saya. Loh gitu itu. Ini karena kehebatan saya. Akhirnya yang tadi ibadah menjadi enggak sama sekali, bahkan kemudian musyrik. Dia menyembah dewa yang berkepala buaya. Ceritanya begitu. Akhirnya Allah pun marah, fakhasafna bihi, ya. Allah kemudian apa? Menenggelamkan Korun, istananya, seluruh keluarga dan harta kekayaan ditumpat, dibalik ke bawah bumi sehingga tenggelam. Nah, barang-barang sama kayak apa namanya? Harta karun. Itu cerita. Ini kisah dunia ya. Di Al-Quran diabadikan. Nah, jadi kalau ingin berterima kasih itu nomor 1 adalah harus meyakini bahwa kesuksesan yang kita raih itu, nikmat yang kita dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1. Nomor 2, mempergunakan nikmat Allah itu sesuai dengan maksud Allah membuat atau memberikan nikmat itu pada kita. Untuk apa sebenarnya? Jadi kalau kita nanti misalnya dikasih orang, ini Ustaz saya kasih kopiah. Kalau kopiah ini saya simpan di almari saya di rumah, itu berarti saya nggak terima kasih. Kenapa? Orang tadi ngasih saya itu tujuannya agar saya pakai, saya gunakan sholat sehingga dia dapat bagian ibadah, pahala, kan gitu mungkin maksudnya. Nah kalau sudah begini, itu berarti saya memenuhi keinginan orang itu sesuai dengan keinginan sang pemberi. Itu namanya terima kasih. Menggunakan nikmat itu untuk apa sebenarnya nikmat itu diberikan. Nah sekarang masalah kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur pada Allah, mensyukuri kemerdekaan? Nomor 1, kembalikan tadi teorinya. Apakah kita menyadari bahwa kemerdekaan adalah anugerah Allah? Itu nomor 1. Kalau iya, berarti iya. Dan ternyata Bapak Ibu, mbah-mbah kita, nenek moyang kita, pejuang kemerdekaan itu sudah
dengan sangat meyakinkan mengakui nomor satu itu. Coba lihat itu di preambul pembukaan 45 itu ada ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Luar biasa. Jadi mbah kita itu sudah memenuhi yang pertama itu, meyakini, menyadari bahwa nikmat kemerdekaan adalah anugerah Allah atas berkat rahmat Allah. Luar biasa. Jadi mbah kita tuh sangat religius, bertauhid. Itu mbah kita. Kita bersyukur punya mbah-mbah yang bagus begitu itu. Nah sekarang yang kedua adalah cara mensyukurinya adalah memanfaatkan nikmat kemerdekaan ini untuk apa? Mungkin cara memahaminya bisa berbeda-beda, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mengisi alam kemerdekaan ini untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa demi menyejahterakan manusia atau memajukan bangsa Indonesia ini. Itu bernamanya syukur kemerdekaan. Jadi kalau ada orang yang suka berkuar-kuar, aku Pancasila, aku Indonesia, apalagi aku NKRI, ngomong tok, nggak bisa. Harus menunjukkan bukti nyata apa yang kamu lakukan untuk kepentingan negeri ini. Itu baru bersyukur dengan nikmat kemerdekaan. Bung Karno pernah mengatakan, kemerdekaan itu ibaratnya jembatan emas menuju kemakmuran. Jembatan emas menuju kemakmuran. Artinya apa? Peluangnya sangat bagus. Tinggal sekarang bagaimana ngisinya. Karena itu Bapak Ibu, mas-mas kita kan punya keahlian yang berbeda-beda. Ada yang ahli pendidikan, ada yang ahli ekonomi, ya ada yang ahli kesehatan, ada yang ahli macam-macam lah ya. Coba masing-masing itu sesuai dengan keahliannya melakukan yang terbaik untuk kepentingan bangsa ini. Jika itu yang dilakukan, itu baru pantas disebut mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kemudian, nah ini ada catatan menarik dari mantan Presiden Amerika Serikat yang pernah menjadi presiden tahun 60-an. Namanya John F. Kennedy. Tahun 60-an jadi presiden. Mati ditembak oleh orang yang nggak suka sama dia. Itu Amerika itu begitu repotnya ya. Jadi Indonesia masih menurut saya lebih bagus lah. Apa yang terjadi? Jadi John F. Kennedy pernah membuat ungkapan yang sangat indah menurut saya ya. Beliau mengatakan begini, don't ask what can you get from your country. Kamu jangan tanya apa yang bisa kamu dapatkan dari negerimu. Jalu ai. Tapi ask what can you do for your country. Tapi tanyakan pada dirimu apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Wah, luar biasa. Pejuang ini. What can you do? Apa yang bisa kamu lakukan for your country, untuk negeri Anda. Luar biasa John F. Kennedy. Nah, kalau kita bisa menangkap itu, berarti kita sekarang harus berbuat apa yang kita bisa, yang terbaik yang kita bisa, dan kita bercita-cita menjadi bagian dari anak bangsa yang memajukan Indonesia ini. Apalagi tahun 2045 nanti akan harus menjadi apa? Negara yang sangat berdikari, yang maju, yang berwibawa di dunia ini, sehingga banyak negara-negara lain menghormati kita. Bagaimana caranya? Kita mulai. Nah, mengisi alam kemerdekaan seperti itu bagian dari cara mensyukuri kemerdekaan. Dan yang ketiga, ini konsepnya Syekh Abdul Halim Mahmud. Pertama tadi meyakini, mengakui ini dari Allah, anugerah Allah. Yang kedua, berusaha mengisi
alam kemerdekaan ini sebaik mungkin untuk kemajuan bangsa. Dan yang ketiga, banyak memuji Allah, memperbanyak ungkapan-ungkapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, boleh pendek alhamdulillah, boleh alhamdulillahirabbil alamin, boleh macam-macam ya. Kan banyak redaksi yang bisa kita ambil. Para jamaah, sedikit masalah ucapan alhamdulillah ini. Pernah Nabi mengatakan bahwa kalau ada orang mendapatkan nikmat, apapun nikmat itu, kok dia bisa mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah itu jauh lebih utama ketimbang nikmat yang ia dapatkan. Berarti betapa pentingnya berzikir dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian ini untuk yang sepuh-sepuh yang sudah mulai agak repot gerak badannya sehingga aktivitas badannya mulai menurun. Bibi Nabi pernah tanya pada Rasul, ya Rasul, awakku rasane wis abot kabeh, ngatik suwe gak iso, lungguh suwe repot kabeh, tapi saya ingin memperbanyak ibadah. Ibadah apa yang bisa lakukan sing enteng tapi pahalanya gede. Rata-rata orang kan begitu ya. Apa kata Nabi? Bacalah alhamdulillahirabbil alamin 100 kali dalam satu hari. Apa kata Nabi? Jika ini bisa kamu baca, maka kamu akan dapat balas seperti mempersiapkan 100 ekor kuda siap dengan pelananya untuk jihad fisabilillah. Wih, besar sekali pahalanya. Sekali ucapan alhamdulillah tadi itu sama dengan bersedekah seekor kuda yang nilainya antara 30 hingga 50 juta untuk sekarang ini. Nah, jadi kepada bibinya tadi itu diberikan tuntunan. Ini betapa pentingnya dan utamanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi para jamaah, dalam kerangka untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini berdasarkan teori Syekh Abdul Halim Mahmud ini ada 3. Yang pertama adalah mengakui, meyakini, menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, ayo kita masing-masing bergerak, berbuat sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat bagi anak bangsa di negeri kita ini. Itu bagian dari syukur. Dan ketika banyak mengucap alhamdulillahirabbil atau dengan ungkapan lain, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah untuk banyak beribadah. Seperti Nabi ketika beliau menyadari betapa banyak nikmat yang beliau terima itu, beliau ketika sholat malam sampai kakinya bengkak. Sholat malam sampai kakinya bengkak. Akhirnya Aisyah penasaran, tanya, Mas, ya ini bahasa kita ya, ya Rasul, panjenengan ini setahu saya kan sudah dijamin akan masuk surga, dijamin, ditanggung, tidak dosa-dosanya akan diampuni seluruhnya. Kok panjenengan masih kayak begini cara ibadahnya sampai kakinya bengkak kayak begini? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura, masa aku gak oleh syukur kepada Allah. Nah, maksudnya syukur kepada Allah bisa ditunjukkan dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Ingat ya, pesan saya mudah-mudahan bisa menjadi oleh-oleh bagi kita. Yang pertama tadi, mari kita menjadi shahibul Quran, orang yang ahli Al-Quran. Ya, di antaranya dengan cara berusaha dulu ya. Kalau belum bisa nggak apa-apa, pelan-pelan dulu. Tapi targetnya adalah 1 bulan bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Terus yang kedua ini, bahwa cara mensyukuri nikmat Allah itu ada 3 hal. Yang pertama, yakin sadar bahwa nikmat yang kita terima adalah
anugerah Allah. Yang kedua, memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, saya kira cukup. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan kehadiran kita ikut gerakan juga mengaji di Masjid At-Taqwa ini yang dipelopori oleh LPJR PDM Kota Probolinggo ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami berkumpul di masjid ini ya Allah, di rumah-Mu ya Allah. Kami ingin mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, kami sadar bahwa selama ini kami masih saja melakukan dosa dan maksiat. Untuk itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kemaksiatan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, kami mohon kepadamu, berikan kami kekuatan iman ya Allah, agar kami menjadi hamba-Mu yang baik, yang gemar beribadah kepadamu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan dan bimbingan. Ya Allah, hari-hari sekarang ini kami bangsa Indonesia sedang merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Ya Allah, kami sadar benar bahwa kemerdekaan yang Engkau berikan pada bangsa kami adalah karena kasih sayang-Mu kepada kami. Karena ya Allah, berikan kami kesempatan untuk bisa mengisi alam kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, kumohon kepadamu, berikan pahala yang besar untuk para pejuang bangsa ini. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami pertolongan dan bimbingan. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang punya kesadaran bahwa dalam hidup ini kami bisa saling tolong menolong satu dengan yang lain. Ya Allah, kami kepadamu, jangan Engkau jadikan kami di penghambat usaha-usaha yang kami lakukan di sekitar kami. Ya Allah, terkadang kami bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di lembaga-lembaga yang kami punya ya Allah. Tapi kadang-kadang kami tidak sadar bahwa kami menjadi penghambat. Untuk ya Allah, sadarkan kami agar kami menjadi hamba-Mu yang baik, hamba-Mu yang bisa ikut membesarkan kaum yang ada di Muhammadiyah, membesarkan Muhammadiyah, membesarkan dan menggerakkan umat Islam serta bangsa Indonesia ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan dan bimbingan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Dr. Ahmad Zuhdi MPD yang telah menyampaikan kajian Islam kepada kita semua. Semoga banyak bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup kegiatan pada pagi hari ini, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih
kasih kepada Bapak PDM, Bapak PCM dan PCA Kademangan yang telah berkenan kesempatan untuk kegiatan GSM ini, kepada tim media, Lazismu, RSIA Media, dan rekan-rekan kami LPCRPM Kota Probolinggo. Baiklah, mari kita akhiri kegiatan gerakan subuh mengaji ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dahar sarapan, dimohon Bapak Ibu yang memerlukan tes kesehatan untuk tes kesehatan